Tapi kenapa kemudian kok nama Wali Songo itu pudar? Kemudian muncul Habib-habib dari Yaman, sehingga seolah-olah nama Wali Songo ini hilang dari peredaran. Ini kan justru yang mau menghilangkan jejak wali itu adalah para habaib ini. Kan seperti itu. Ada framingan atau tuduhan atau bisa dikatakan fitnahan bahwa orang-orang yang selama ini membahas nasabah alawi, terutama orang-orang yang selama ini membahas tentang adanya makam palsu yang dilakukan oleh oknum Habib, itu dikatakan sebagai gerakan menghilangkan jejak wali lewat YouTube. Ini sebuah framingan atau tuduhan yang sebenarnya itu justru berbalik, karena faktanya yang menghilangkan jejak wali itu justru oknum Habib tersebut. Karena sebagaimana kita lihat selama ini, beberapa orang termasuk Trah Kraton Yogyakarta itu dipelencengkan sejarahnya, kemudian dibuat makam baru dengan nama yang sama, kemudian dikasih gelar Habib Hasan bin Yahya. Dan ini kan jelas melencengkan sejarah. Kemudian terkait adanya tuduhan tersebut, benarkah orang-orang yang selama ini membahas Ba'alawi, terutama yang membahas tentang adanya indikasi pengkaburan sejarah, itu adalah orang yang bertujuan menghilangkan jejak wali lewat YouTube? Nah, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Makanya di sini juga harus kita klarifikasi. Biasanya orang yang tidak percaya wali itu adalah kelompok Salafi Wahabi. Tapi sudah kita tegaskan bahwa kita yang membahas nasabah alawi, termasuk yang membahas tentang adanya indikasi pengkaburan sejarah, itu bukanlah kelompok Salafi Wahabi. Kalau misal pun sekarang itu ada kelompok Salafi Wahabi yang menumpang, yaitu bukan dari bagian kami, dan itu adalah gerakan tersendiri dari mereka yang mungkin punya tujuan tersendiri pula. Tapi kita yang bergerak ini adalah orang-orang Nahdiyin yang tidak tercatat di PBNU, atau bisa dikatakan sebagai Nahdlatul Ulama bagian akar rumput, atau NU kultural. Jadi bukan NU struktural. Kenapa yang bergerak itu adalah orang NU kultural? Ya karena selama ini yang bisa berhadapan langsung dengan apa yang dilakukan oleh beberapa oknum Habib itu adalah orang-orang NU kultural. Jadi bisa menyaksikan bagaimana tingkah pola mereka, misalnya ketika demo melawan pemerintahan yang sah, kemudian bagaimana ketika adanya fakta bahwa sejarah leluhur Nusantara pelan-pelan digeser dan dibelokkan ke arah Yaman. Ini kan yang tahu adalah orang-orang NU kultural. Sementara orang-orang NU struktural entah tahu entah tidak. Dan kembali ke tuduhan tadi, sekarang dibalik begini. Kalau misalkan itu dianggap sebagai gerakan untuk menghilangkan wali lewat YouTube, nah sekarang pertanyaannya, yang wali itu siapa? Yang menganggap wali itu siapa? Kan seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan blunder ya. Jadi sebenarnya kita itu mau meluruskan sejarah, tapi kenapa kok dianggap mau mengkaburkan sejarah wali lewat YouTube? Nah ini kan aneh sekali ya. Kemudian soal wali tadi ya, karena ini kan terkait dengan habaib ya. Jadi kalau misalkan habaib itu yang dianggap wali itu kok tidak mau mengakui bahwa mereka atau para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi, ya otomatis kewalian itu bubar. Artinya begini, kalau misalkan dia itu benar-benar seorang wali, harusnya itu berani jujur, berani bertanggung jawab tentang apa saja yang ia lakukan. Dan tentu saja harusnya yang namanya wali itu memberi kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam saja, tapi juga termasuk kepada umat-umat yang lainnya. Itu definisi seorang wali seperti itu. Sehingga kalau dikatakan orang yang membahas tentang adanya indikasi pengkaburan sejarah dan makam leluhur Nusantara yang dilakukan oleh oknum Habib, itu kemudian dikatakan sebagai orang yang ingin menghilangkan jejak wali lewat YouTube, ya sekarang balik bertanya lagi, yang wali sejak dulu hingga sekarang itu kan jelas Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Kemudian sekarang pertanyaannya, lah siapa sih yang mau mengkaburkan sejarah Wali Songo? Kan dari kalangan habaib sendiri. Jadi kalau mau dikatakan bahwa yang dianggap wali itu adalah dari kalangan habaib, ya itu tidak tepat. Karena faktanya kalangan habaib sendiri yang ingin menghapus jejak Wali Songo yang ada di negeri ini. Jadi ada indikasi seperti itu. Karena kalau kita lihat sejak dulu yang namanya keturunan Kanjeng Nabi atau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu adalah Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Tapi kenapa kemudian kok nama Wali Songo itu pudar? Kemudian
muncul Habib-habib dari Yaman, sehingga seolah-olah nama Wali Songo ini hilang dari peredaran. Ini kan justru yang mau menghilangkan jejak wali itu adalah para habaib ini, kan seperti itu.